Farida Nurhan akan memberikan jawabannya sendiri, penjelasan mengenai hal itu. Tapi yang menarik juga dari tayangan selanjutnya ini adalah dia memiliki suatu momento dari masa lalunya. Ini yang membuatnya dia begitu grounded ya dengan semua pencapaian yang sudah ia miliki. Kira-kira apa itu? Penasaran kan? Nih kita lihat. From zero to hero. Begitulah Farida Nurhan, mantan tenaga kerja wanita yang kini bertabur sukses pasca banting setir menjadi konten kreator. Ia yang dulu harus bangun pagi, bersihkan rumah majikan, serta pekerjaan rumah lain demi sesuap nasi. Kini punya rumah sendiri. Yang mengejutkan, ia bahkan membeli 2 rumah serta punya 5 mobil. Realita yang dulunya berada di posisi sang majikan kala di luar negeri, kini dijalani oleh dirinya. Apa? Mobilnya 3. Oh, kaya lu sekarang ya. Dari makanan kemana rumah Om Mai? Kemana? Sini? Iya, dua-duanya ini. Tadi gimana? 3 mobil, rumah 2. Sebenarnya sih mobilnya 5. Di apartemen 2, lega. Dibully itu nanti. Mobil 5, unit rumah 2, apartemen 1. Pacar ada nggak? Enggak. Nggak ono. Awes percuma toh yo tiap malam. Janda organik, gelarku janda organik. Janda organik. Tiap house maksudnya gimana? Iya kayak mini house gitu loh Kak. Karena kan aku nggak jajan. Aku tuh kerja terus setiap hari nggak jajan, dapat uang buat uang itu aku buat apa ya uangnya, plus aku bayar service charge kan di sini ini. Daripada bayar service charge nggak dipakai, ya tak buat kayak mini house gini-gini aja. Mini house maksudnya apa sih? Ya rumah kecil. Rumah kecil. Mini studio di dalamnya buat aku seneng-senengan, shisha lah apa gitu. Yang mengejutkan lagi, Farida tak seperti artis lain yang kerap terima endorse ketika bangun rumah. Semua perabot serta bahan bangunan dibeli dari keringat sendiri. Bagi mantan TKW Hong Kong itu, hati terasa bahagia ketika rumah impian dibangun tanpa campur tangan orang lain. Oh my God, beautiful. Yes, my dream house ya, bilangnya apa? Dream house. Dream house. Ini dream house-nya Oh My. Dan nggak nyangka bisa punya rumah ini. Mungkin bagi sebagian yang nonton, sombong banget sih Farida Nurhan. Sebenarnya nggak sombong, aku sangat bangga dengan diriku sendiri yang dulunya aku pernah nggak makan 2 hari, pernah kayak ini dan itu, pernah tidur di lantai bertahun-tahun, akhirnya punya rumah kayak gini dari hasil tidak korupsi, dari hasil kerja keras. Sambil sombong. Nah, ini kayak masih pada baru. Ini ada yang endorse nggak sih, Mai? Ini nggak ada yang baru. Beli sendiri aku ya semuanya. Yang bener toh? Enggak, aku kalau di endorse nggak mau. Kalau untuk urusan gini-gini, liburan, hotel apa, aku nggak pernah mau di endorse. Kenapa? Karena gimana ya, ini bukan sombong ya. Soalnya gini loh Kak. Aku tuh kadang liburan pingin seenakku. Kalau endorse kan paling nggak aku harus kerja, harus apa. Nah itu aku nggak mau. Jadi kalau liburan bener-bener liburan. Terus kalau masalah rumah atau apa itu banyak yang mau endorse lantai, mulai dari apa-apa. Pasti. Enggak aja, aku mending enggak. Di balik desain interior yang terbilang mewah tanpa bantuan endorse, Farida Nurhan nyatanya punya cara tersendiri untuk bisa punya barang mewah, semisal meja makan. Dirinya tinggal serahkan gambar pada tukang kayu untuk dibuatkan semirip mungkin dengan meja mahal yang dijual. Di sisi lain, Farida yang notabene bukan kacang lupa kulit itu menyimpan piring kaleng agar jadi pengingat tentang masa lalu yang terbilang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang membuat cuan-cuan Farida Nurhan tebal itu ini. Kenapa, Mai? Jadi ini waktu di kampung, ini adalah piringku emang waktu aku kecil. Orang kalau makannya piring ini, katanya ya dulu nih ya Kak. Dulu ini adalah piringnya orang miskin katanya. Iya, piring kaleng ya? Enggak, piring seng aku bilangnya. Kalau orang-orang sekarang dulu itu piring beling. Aku pakai ini. Emang dulu aku di kampung pakai gini, makanya nasi jagung. Makanya nasi jagung. Walau kini telah sukses, Farida tak berpangku tangan serta berpuas diri. Ia bahkan masih kerap ikut mengedit setiap konten video yang seharusnya jadi tanggung jawab karyawannya. Kantor manajerku. Wah, ini siapa Mbak? Ini kantor manajerku. Jadi ini beli 2 rumah aku Kak. Aku beli 2 rumah, ini dulu beliin Dias. Rumahnya belum jadian, aku sudah bikin rumah sendiri. Alhamdulillah. Nah ini nggak pernah kepakai, itu timku bobok di atas. Jadi tim semua di sini. Tim Berapa banyak di sini. timnya, Om Mai? Timnya ada 4. Yang tinggal di luar 1, editor. Hebat. Jadi ini tempat ibaratnya base campnya ini ya. Iya. Semua konten-konten yang Om Mai. Enggak, aku kalau nggak ada kerjaan mau duduk itu kameranya aku akan minta video dong, aku bantu edit, aku akan sisa duduk di sini. Kalau bosen paling aku minta naik ojek, naik motor, nongkrong di atas. Aku nggak pernah yang kayak rame-rame kemana-mana. Udah aku sudah enjoy kayak gini tuh sudah enjoy. Bener Mbak? Bener banget. Ada laki-laki seneng juga nggak mau. Di balik bahagia yang dirasa, batin Farida masih kerap menangis.
Pedih perih hati Farida kala mengenang sosok almarhum ayah yang kala kematian menjemput tiada Farida di sisi. Pun segala sukses yang diraih tak sanggup sembuhkan luka batin lantaran tak dapat bahagiakan sang ayah tersayang. Rumah itu setiap seminggu sekali. Setiap hari Rabu, ya kan jadi pembantu. Bisa keluar. Iya. Bisa juga, pokoknya seminggu sekali. Karena bapakku tuh selalu ada di luar kota, di Tengger tadi itu selama 5 hari. Dia akan pulang setiap hari Selasa sampai dengan Kamis gitulah. Aku telepon lah, pakai telepon rumah biasanya. Ini kok sampai 2 bulan Kak Melani. Nggak bisa tak telepon, setiap minggu aku telepon selalu bilangnya ada apa-apa gitu. Bapak lagi jualan, ada orang menikah atau apa. Nah, itu yang bikin sedih selama 2 tahun. Setelah 2 bulan aku bilang nih, ini ada yang aneh nih, kasih tahu nih. Kasih tahu. Bapakku sudah berpulang. Jadi kamu meninggal, kamu nggak bisa? Aku lagi di Hong Kong, iya. Nah. Nggak lihat mayat bapakmu? Enggak. Aku ada di Hong Kong. Wow. Aku ada di Hong Kong. Terus aku mencak dong, aku itu orang yang ku sayang banget itu, yang ku sayang banget, yang membuat aku gigih kerja segala macam. Etos kerjanya aku contoh itu bapakku. Dia tuh nggak pernah ngeluh. Sakit gigi apa aja dia kerja. Itu aku yang sampai sekarang nggak pernah ngeluh gitu. Aku langsung kebayang waktu dulu aku berangkat menuju angkot, dia nangis di belakang aku, ngelarang aku kerja. Orangnya sudah nggak ada. 2 tahun aku Kak sedihnya Kak. Yang pagi nangis, yang sore nangis. Sekarang tuh kebiasaan. Ini ada manajerku, ada asistenku. Kadang-kadang kalau udah habis gajian YouTube, gajian Facebook gitu, mau syuting, itu tiba-tiba aku akan yang ntar dulu. Itu mereka sudah tahu. Itu aku pasti ke kamar aku nangis gitu. Perlu 1 jam ya 1 jam, udah coba biarin. Karena aku nggak bisa ngasih apa-apa ke bapak aku. Pinginnya beliin sarung, beliin apa, nggak bisa. Aku inget banget sama bapak. Nggak sempat. Dan Farida masih ingat dengan jelas betapa susah dan sengsaranya ketika meniti jalan sebagai TKW. Derita itu tak hanya ketika bekerja di rumah majikan, namun telah dirasa sejak berada di tempat penampungan agensi. Jadi TKI itu enak ya, kadang-kadang banyak yang tanya, Omay kenalin aku dong sama agensinya Omay yang dulu gitu. Aku nggak pernah mau ngenalin orang-orang ke agensi manapun biar mereka pilih sendiri. Karena tinggal di agensi sebelum pergi ke luar negeri itu Kak, tidak sesmooth itu, tidak segampang itu. Jadi kalau ada orang bilang di penjara itu hidupnya kayak gini-gini, ya kurang lebih kayak gitu dulu. Jadi aku itu dulu makannya itu Kak Melani, sebelum aku pergi ke Singapura itu selama 29 hari ada di agensi itu, bawang putih 1 kilo itu dibuat nasi goreng untuk 300 orang. Karena orangnya rame ya? Rame, tidurnya di lantai sudah biasa. Mau pipis, mau apa, itu masuk ke kamar mandi sampai antri sekitar 10 meter, sampai air pipisnya nggak kepingin pipis lagi, sampai kayak gitu-gitu. Segala telah dimiliki, tapi benarkah Farida tak ingin cari pendamping hidup? Aku nggak bisa bayangkan hidupku kalau aku tuh sekarang punya pendamping, bangun di pagi hari, menyiapkan kopi, menyiapkan teh, terus salaman, suami pergi ngantor, aku daripada banyak dosa, aku sendiri aja. Lo apa? Dosa apa? Loh, kan ibadah. Iya, daripada aku merasa aku nggak bisa melakukan itu. Kayaknya. Aku tuh apalagi kalau aku traveling 3 hari, 4 hari, 5 hari, mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian, awur-awur emplok, setiap kayaknya aku nggak bisa. Dalam kesendirian, ketika waktu hanya difokuskan untuk kerja, Farida harus korbankan buah hati. Anak yang telah ditinggalkan sedari kecil kala merantau sebagai TKW, akhirnya sempat salah jalan. Ulangi kesalahan seperti yang dilakukan Farida dulu. Tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, malah aku tidak menyalahkan anakku. Oh, satu-satunya manusia yang perlu disalahkan pada kejadian itu ya aku. Karena aku adalah orang tuanya, aku adalah orang yang harusnya ada buat anakku, tapi aku terlalu busy dengan kerjaanku. Jadinya mungkin tidak terlalu dekat dengan anakku, jadi aku nggak selain anakku. Tapi tetap dari kesalahanku itu, aku mencoba untuk memperbaiki diri lagi. Aku lebih dekat lagi ke anakku, nggak hanya sebagai ibu, mungkin bisa sebagai teman juga. Jadi dia bisa curhat ke aku. Aku sangat yakin sekali di masa yang akan datang, pasti ada petir-petir itu. Cuman gimana kita menghadapinya. Cuman aku kalau boleh minta nih, minta sama Gusti Allah yang membuat hidupku nih. Tangisanku itu kalau bisa jangan terulang lagi. Tapi seandainya ada sesuatu yang benar-benar tidak aku inginkan di masa depan, yang aku tidak pernah rencanakan, yaitu dari Gusti Allah aja gitu.